lakukan juga untuk menghitung koordinat sudut Y, dan itu cuman perbedaannya ada di cos azimut. Kalau misalnya X gitu kita memakai sin azimut, maka kalau di koordinat Y kita memakai cos. Nah, tinggal kita buat jaraknya sama, pakai jarak yang sama, terus azimutnya juga masih pakai azimut yang sama. Nah, cuman beda di sini kita memakai cos dari azimut. Ya. Nah, untuk delta Y rumusnya masih sama, yaitu jarak di stasiun 1 dikali dengan azimut, cos azimut. Kalau untuk di Y kita memakai cos azimut di stasiun 5. Tarik aja bawah tapi jangan lupa dicek. Nah, terus di zoom. Koreksi delta X juga masih memakai logika yang sama, yaitu sama dengan D dibagi dengan sigma D dolarin dikali dengan delta X, sigma delta X di dolarin. Dapat koreksi delta Y. Untuk delta Y terkoreksi itu bisa delta Y dikurangi koreksi delta Y, tarik ke bawah. Nah, baru lakukan hal yang sama seperti yang untuk mencari koordinat X, yaitu koordinat 100, koordinat Y awal ditambah dengan delta Y terkoreksi, terus ditarik ke bawah. Dan untuk Y koreksi itu sendiri, koordinat di stasiun 5 ditambah dengan delta Y, dan hasilnya juga harus 100. Sekarang kita untuk menghitung elevasi, sama kayak jarak D, kita juga masih memakai di jarak yang telah kita hitung tadi. Helling juga sama. Untuk di Helling kita memakai, ya kayak misalnya Helling di stasiun 1 itu memakai Helling di stasiun 5. Nah, sama juga di Helling stasiun 2 kita memakai di Helling stasiun 1. Terus seterusnya, Helling di stasiun 3 memakai Helling di stasiun 2. 4 berarti memakai yang 3. Terus yang 5 memakai Helling stasiun 4. Nah, untuk tan Helling itu sama dengan tan radian dari Helling itu sendiri. Nah, untuk tinggi alat itu sesuaikan dengan tinggi alat yang telah kalian dapatkan di waktu kalian penembakan. Misalnya saya di sini dapat 1,32, jalan 2, 1,3, 1,385, 1,385. Nah, untuk delta H sendiri kalian memakai rumus D dikali tan Helling ditambah tinggi alat dikurangi 1,5. Kenapa dikurangi 1,5? Itu karena batas tengah kalian. Nah, langsung saja D dikali tan Helling ditambah. Nah, tinggi alat ini memakai tinggi alat yang ada di stasiun 5, lalu dikurangi 1,5.
Nah, lakukan hal yang seperti itu ke stasiun 2, namun untuk tinggi alat memakai tinggi alat dari stasiun 1. Kurangi 1,5. Nah, lalu ditotalkan semuanya. Sudah kita dapatkan delta H, maka kita akan mengkoreksi delta H yang telah kita dapatkan. Rumusnya adalah sama dengan koreksi delta H, koreksi delta X dan delta Y. Perhitungan koreksi delta H juga memakai rumus yang serupa, yaitu dengan D dibagi sigma D yang telah kita dapatkan tadi didolarkan, lalu dikali dengan sigma delta H, biar gampang, terus dikoreksi, tarik ke bawah. Delta H terkoreksi itu sendiri yaitu delta H dikurangi koreksi delta H. Nah, untuk elevasi sendiri itu kita mengasumsikan bahwa kalian berada di 104 meter. Nah, terus kita buat 104 meter. Untuk menghitung elevasi itu bisa menggunakan logika yang sama dengan koordinat X. Nah, jadi kayak misalnya kita udah menentukan nih kita mengasumsikan bahwa kita ada di 104 meter. Nah, untuk data di real lapangannya itu mengikuti dengan ketinggian MDPL kalian. Untuk praktik ini kita mengasumsikan bahwa kalian ada di elevasi 104 meter. Terus 104 ditambah dengan delta H koreksi kalian, maka dapat segini. Dan lakukan hal yang sama ke stasiun 2, ketiga, 4, dan 5. Tarik ke bawah. Dan untuk faktor koreksi elevasinya juga memakai hal yang sama, menambahkan dengan data koreksi, dan hasilnya elevasi di sini harus sama dengan elevasi yang telah diasumsikan. Sekian untuk penghitungan di poligon utama. Kita akan melanjutkan ke video perhitungan poligon detail.